Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah agar marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah takwa ini sebagai sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal-bekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang sangat istimewa, sangat mulia, yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut sebagai Jum'ah terbaik, karena di dalamnya terdapat dua keutamaan, dua kemuliaan sekaligus, yakni kemuliaan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Hari ini kita telah berada di bulan Zulhijjah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan hurum, dan sekaligus sebagai penutup daripada bulan di tahun Hijriah, namun sekaligus pula sebagai puncak daripada puncak ibadah bagi umat Islam. Terutama pula pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya pula. Disebutkan dalam berbagai macam riwayat bahwa amal-amal yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamil 'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ushr." Dan tidak ada amal saleh yang dikerjakan pada hari tersebut yang lebih dicintai daripada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut. Mananya adalah segala amal-amal soleh yang kita kerjakan pada hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti berpuasa, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita pun telah berada pada hari ketiga di bulan Zulhijjah. Masih tersisa waktu bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut, terutama nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, yang mana ini merupakan hari yang disebut dengan Yaum Arafah. Disunahkan kita untuk berpuasa, hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa, hari di mana Allah membuka pintu-pintu ampunan dan menutup pintu-pintu neraka, hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat yang sempat dahulu meragukan manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Namun Allah kemudian membangga-banggakan manusia, hamba-hambanya di hadapan para malaikat pada hari Arafah tersebut.
Dalam sebuah hadis dikatakan, unjuru ila ibadi sya'san wa ghabara. Lihatlah hamba-hambaku yang sedang diwukuf di Arafah dalam keadaan yang lelah dan berdebu. Dan esok harinya, tepatnya pekan depan dari sekarang, atau pada tanggal 10 Zulhijjah nanti adalah hari-hari yang kita tunggu-tunggu semua, yakni hari raya Idul Adha, salah satu hari raya besar dalam Islam, yang disebut juga dengan Yaumu Aklin wa Syurbin wa Zikrin, hari makan-makan, hari minum-minum, dan hari berzikir. Di dalam hari-hari tersebut terdapat satu ibadah yang sangat agung, yakni ibadah kurban. Tidak ada ibadah yang lebih utama yang dilakukan pada hari tersebut daripada ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang sangat penting, sangat agung. Dalam Al-Quran Allah menyandingkan perintah kurban dengan perintah salat. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun pernah berkata, ma'amila ibni Adam yawma nahri amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Sesungguhnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari nahar. Pada hari nahar, yakni hari pertama hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik berikutnya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Artinya adalah tidak ada amalan-amalan yang lebih baik daripada menyembelih hewan kurban, daripada berkurban pada hari-hari tersebut. Bahkan apabila seseorang bersedekah dengan sejumlah setara dengan hewan kurban tersebut, atau bahkan lebih besar nilainya, maka tidak lebih baik daripada berkurban pada hari itu. Bahkan begitu dahsyatnya keutamaan kurban ini. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Kelak dia akan datang pada hari kiamat. Bagaimana sifatnya? Biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Dia akan datang, hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya, dan dengan kuku-kukunya. Untuk apa mereka datang? Untuk bersaksi kepada Allah pada hari di saat tidak ada yang membela kita, pada hari di mana kita tidak tahu di mana anak kita, pada hari tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pembela kita pada hari itu adalah hewan yang kita korbankan. Wa innad dama la yaqa' minallah bimakanin qabla an yaqa' minal ard. Sesungguhnya darah daripada hewan kurban tersebut lebih dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menetes ke tanah. Lihatlah betapa kasih sayangnya, besarnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun hamba melupakan Allah. Namun hamba melalaikan, membiarkan begitu saja keutamaan kesempatan ibadah yang begitu besar ini berlalu begitu saja. Ada yang mungkin merasa belum mampu. Bagi mereka yang merasa belum mampu, mungkin dibayang-bayangi oleh rasa takut, belum bayar SPP, belum bayar listrik dan seterusnya. Lantas apa ukuran mampu? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ukuran seorang dianggap mampu sudah layak berkurban itu dalam mazhab Hanafi disebutkan bagi orang yang sudah mampu itu hukumnya adalah wajib. Namun dalam 3 mazhab yang lainnya, mazhab jumhur menyebutkan hukum daripada orang yang sudah mampu itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun demikian ada satu kata yang disepakati oleh 4 mazhab tersebut, yakni wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Memang makruh tidak sampai menimbulkan dosa, namun makruh dapat mencabut rasa cinta Allah dari kita, dapat mencabut rasa ridha Allah dari kita, dan dapat mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki. Dan bukankah Nabi SAW pun pernah bersabda, memperingatkan kita, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan mushola kami. Hadis ini menjadi teguran yang sangat keras dan tegas dari baginda Nabi SAW kepada umatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya apa ukuran kadar mampu tersebut sehingga seseorang itu terkena hukum daripada anjuran untuk berkurban? Dalam mazhab Hanafi
sebagaimana telah kita ketahui hukumnya adalah wajib, maka kadar ukuran mampu seseorang dalam mazhab tersebut adalah ketika seseorang memiliki 200 dirham, sama dengan nisab zakat. Sedangkan menurut mazhab Maliki Hambali, seseorang dianggap telah mampu sehingga terkena anjuran untuk berkurban itu adalah ketika seseorang itu membeli hewan kurban, namun hidupnya setelahnya tidak melarat, hidupnya tidak susah. Apabila seorang membeli hewan kurban, katakan seekor kambing 3 juta, masih tersisa saldo di ATM-nya, masih tersisa uang tabungannya, dan mungkin bahkan bulan depan dia pun sudah mendapatkan gaji kembali. Bahkan di dalam mazhab Hambali disebutkan, walau istata'a an istadin, barang siapa yang mampu untuk berhutang, mampu untuk membayar hutang, dan dalam keadaan tidak memiliki uang, maka berhutanglah. Padahal kita tahu berhutang itu sangat tidak dianjurkan. Dalam berbagai macam riwayat disebutkan bahwa orang yang tidak membayar hutang itu dilaknat. Tapi khusus dalam urusan kurban ini, justru kita disuruh untuk berkurban, untuk berhutang, untuk menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya keutamaan berkurban tersebut. Dan dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab mayoritas masyarakat di Indonesia, setiap orang yang memiliki harta terkena hukum sunnah ain, yakni sunnah setiap orang untuk berkurban. Apabila dalam satu keluarga suami mampu, istri mampu, maka masing-masing dari keduanya sunnah untuk berkurban. Namun apabila salah satunya saja yang mampu, suaminya yang mampu, maka yang hukumnya menjadi sunnah kifayah. Sunnahnya telah gugur apabila salah satu di antara keduanya menunaikannya. Dan ukuran mampu dalam mazhab Syafi'i ini yaitu mereka yang memiliki milkan zaidan, harta yang berlebih untuk membeli hewan kurban, lalu punya harta lebih yang bisa menghidupi diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya sampai hari tasyrik berakhir, maka mereka semua terkena anjuran berkurban. Maka kalau begitu, hampir semua kita terkena anjuran berkurban karena rata-rata orang punya harta. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa harus berkurban? Sebab kurban ini bukan hanya ibadah biasa, bukan hanya sekedar ritual tahunan menyembelih saja, tetapi kurban sejatinya adalah simbol pengorbanan dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, cinta dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai dalam kehidupan kalian. Bila dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam diuji untuk mengorbankan apa yang paling ia cintai dalam kehidupannya, bukan hanya dirinya tetapi anaknya. Dan meskipun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor kibas yang besar. Qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Sedangkan kini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan harta yang kita miliki untuk membeli seekor hewan kurban yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa dalam Islam itu, dalam sejarahnya umat Islam biasa berkorban dengan apa yang paling ia cintai. Misalkan salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang sudah tua, cacat, pincang, namun memaksakan diri untuk ikut berkorban, untuk ikut berperang. Padahal anak-anaknya sudah menolaknya untuk tidak ikut berperang. Dan bagi Nabi SAW pun mengatakan tidak ada kewajiban berperang bagi orang yang sudah memiliki cacat, pincang kakinya. Namun apa yang dikatakan oleh Amr bin Jamuh? Uridu an ata'a bi'aradi hadza. Aku ingin melangkahkan kakiku yang pincang ini di surga. Begitulah dalam sejarahnya umat Islam biasa mengorbankan apa yang paling dia cintai dalam kehidupannya. Lantas mengapa banyak di antara kita yang meninggalkan keutamaan yang besar ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ketahuilah, sungguh kalian lebih mencintai hal yang instan-instan, hasil yang instan-instan, yang cepat-cepat yang ada di dunia. Wa tazarunal akhirah, dan kalian melupakan balasan di akhirat yang datang belakangan. Inilah sifat manusia tenggelam dalam cinta dunia dan melupakan akhirat. Apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Maka ketika semua itu telah berakhir, di saat seorang meninggal, ia hanya meninggalkan dunia, maka yang tertinggal hanyalah amal. Anak dan istri kita hanya berdiri di pintu kubur, lalu mereka meninggalkan kita. Harta yang kita cari, kita peroleh pun kembali ke rumah.
maka disitulah penyesalan kita karena tidak berkurban. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka mereka berkata, ya Allah, seandainya engkau dapat menunda kematianku walau sejenak saja, maka pasti aku akan bersedekah dan melakukan amal-amal soleh. Maka di penghujung hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, fatibu biha nafsa, maka bersemangatlah untuk berkurban. Jangan tinggalkan kesempatan ini. Jika saat ini Allah beri kita kecukupan, sisihkan sebagian rezeki untuk kurban. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau berlebih, karena pahalanya besar, manfaatnya luas, dan insya Allah hewan itu akan menjadi kendaraan pahala kita di akhirat kelak.